Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari suatu materi yang cukup menarik yang menyebabkan kita semua tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, yaitu virus. Oke, virus. Nah, untuk pertama kita akan belajar dulu mengenai sejarah penemuannya. Nah, jadi virus ini pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti bernama Adolf Meyer itu pada tahun 1883, di mana dia melihat adanya tanaman tembakau yang terdapat bercak-bercak kuning pada daunnya. Jadi tanaman tembakau ini dia sakit. Kemudian Adolf Meyer ini melakukan penelitian dengan menghaluskan daun tembakau tadi dan ekstraknya diambil dan kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Alhasil tanaman tembakau yang sehat tadi ini menunjukkan ciri-ciri yang sama seperti tanaman tembakau di bawahnya. Kemudian si Adolf Meyer ini dia melakukan penelitian, dia lihat di mikroskop gitu kan. Dan ternyata dia tidak menemukan adanya bakteri. Sehingga Adolf Meyer ini mengasumsikan bahwa yang menyebabkan tanaman ini sakit adalah sesuatu yang lebih kecil ukurannya dari bakteri, yaitu apa? Virus. Nah, penelitian ini juga dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky. Dia juga melakukan penelitian terhadap tanaman tembakau ya. Dan penelitiannya sama, dia juga menghasilkan dan dia juga menemukan virus. Virus yang ada pada tanaman tembakau ini adalah jenis virus PMV atau kita sebut dengan tobacco mosaic virus, di mana kata tobacco itu diambil dari tanamannya yaitu tembakau ya, Nicotiana tabacum. Nah, kemudian kita lanjut, apakah virus itu? Ya, apakah virus itu? Virus ini merupakan parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Dia ini adalah aseluler. A itu artinya tidak, seluler itu adalah sel. Jadi dia ini bukan sel. Kemudian ukurannya itu sangat renik. Renik itu sangat kecil sekali sehingga tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kita harus menggunakan mikroskop dengan perbesaran yang 100.000 kali. Kemudian hidupnya di mana? Hidupnya adalah di dalam sel. Kalau di dalam sel tubuh atau di dalam sel inang, virus ini menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan kalau di luar sel, dia menunjukkan ciri-ciri bukan makhluk hidup. Nah, kita lihat, kita khusus ke sifat virusnya aja dulu. Jadi virus ini dia bersifat obligat, intraseluler. Hidupnya di dalam sel atau di dalam sel inang. Kemudian virus ini dia dapat dikristalkan. Jadi virus ini tidak langsung mati seperti bakteri atau makhluk hidup yang lainnya karena dia bukan makhluk hidup. Jadi dia bisa mengkristal seperti debu saja yang berterbangan. Kemudian dia aseluler, dia bukan sel, bukan makhluk hidup. Karena satu syarat dari sesuatu itu dikatakan hidup itu adalah memiliki sel. Sedangkan virus ini dia tidak punya sel, dia nggak punya sel. Dia cuma punya DNA, kan? Dia hanya memiliki asam nukleat pembentuk yaitu DNA atau RNA. Kenapa atau? Karena dalam satu virus dia hanya memiliki satu, DNA saja atau RNA saja. Dan dia terdiri atas virion, yaitu asam nukleat dan juga kapsid. Nah, ini perbandingan ukuran virus ya. Kita lihat ini. Kalau yang warna merah itu adalah bakteri dan yang warna hijau yang bulat-bulatnya itu adalah virus. Ini juga ya. Nah, ini adalah ukuran dari sel eukariotik. Kita lihat lagi struktur tubuh virus. Nah, ini adalah virus berselubung. Di mana virus berselubung ini dia memiliki selubung protein nih. Ini adalah selubung protein yang menyelubungi DNA atau materi genetiknya. Kemudian bentuknya ini adalah bulat ya, bulat bentuknya, bentuk virusnya bulat. Kemudian ada virus telanjang. Nah, virus telanjang ini yang warna ungu ini kan DNA, nggak ada tuh selubung protein, DNA-nya. Kalau ini kan tadi ada selubung proteinnya, sedangkan yang ini dia nggak punya selubung protein, makanya namanya virus telanjang. Nah, kalau dari bentuknya ini adalah virus polihedral ya. Ini adalah kapsidnya, dan contohnya apa? Contohnya ada mastadenovirus atau adenovirus, ini bentuknya. Kemudian ada virus helix. Helix virus ini berdasarkan bentuk DNA-nya. DNA-nya itu helix nih, yang warna ungu itu adalah DNA-nya ya, atau materi genetiknya. Nah, kemudian bentuk virusnya, bentuk tubuhnya ini seperti batang ya, batang. Maaf ya tulisannya jelek. Nah, ini contohnya adalah virus Ebola. Ini gambarnya ya. Kemudian selanjutnya ini adalah virus kompleks atau kalau bentuknya adalah virus T, bentuknya seperti huruf T. Kenapa dia kompleks? Karena dia terdiri atas bagian kepala, leher, dan ekor. Ini adalah contohnya adalah virus bakteriofag. Nah, ini dia bentuknya, ada yang bulat, ada yang batang, ada yang polyhedris atau polyhedral, dan ada yang huruf T. Nanti kita akan lihat struktur lebih jelasnya. Nah, ini replikasi virus. Jadi replikasi ini bertujuan replikasi pada virus ini bertujuan untuk memperbanyak partikel virus. Kalau pada makhluk hidup itu dinamakan reproduksi, kalau pada virus itu replikasi. Ada dua siklus, ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Siklus litik ini dia menyebabkan kehancuran pada sel inang, sedangkan lisogenik dia tidak, dia hanya bersifat laten. Siklus litik itu terdiri atas 5 tahap, ada adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan perakitan serta pelepasan atau lisis. Adsorpsi itu adalah virusnya melekat. Kemudian penetrasi, DNA virusnya masuk ke sel bakteri.
sintesis, replikasi bagian-bagian virus atau perbanyakan bagian-bagian virus. Perakitan itu adalah merakit bagian-bagian yang sudah dibentuk, dan pelepasan yaitu virus yang sudah jadi tadi dia melepaskan diri dari sel inangnya. Sedangkan lisogenik itu terdiri atas adsorpsi, penetrasi, penggabungan DNA, dan pembelahan. Bakteri membelah DNA-nya, virus ikut membelah juga. Kita lihat ya tahapannya. Nah, ini adalah siklus litik dan ini adalah siklus lisogenik. Nih, kita lihat yang pertama, litik adsorpsi, di mana virus itu menempel pada sel inang, kemudian penetrasi DNA dari virus itu dimasukkan ke dalam sel tubuh dari sel inang yang diinfeksi. Ini yang warna merah adalah punya virus, yang warna biru punya bakteri ya. Kemudian dia masuk ke tahap sintesis, di mana DNA dari virus ini mengambil alih DNA dari bakteri, dan kemudian dia melakukan pembentukan bagian-bagian tubuh virus seperti kepalanya, kemudian ekornya, kemudian lehernya. Nah, setelah dia melakukan sintesis, dia lakukan perbanyakan ya di sini. Dia melakukan replikasi atau perbanyakan. Nah, setelah bagian-bagian tubuhnya tadi itu banyak, dia lakukan perakitan. Perakitan untuk membentuk bagian tubuh virus yang baru menjadi virus yang utuh, yang lengkap dengan kepala, leher, dan ekornya. Setelah utuh semuanya, setelah melalui tahap perakitan dan juga pematangan, barulah dia diikuti dengan tahap pelepasan, di mana dinding sel dari bakteri itu tadi jadi lisis atau pecah atau hancur ya. Sedangkan bedanya dengan siklus lisogenik, itu tahap yang awalnya sama, pada tahap adsorpsi atau pelekatan, kemudian setelah pelekatan dia penetrasi atau memasukkan DNA dari virus ke dalam bakteri, tapi setelah dimasukkan DNA dari virus ini, dia masuk ke tahap ini lagi, yaitu tahap penggabungan DNA. DNA siapa? DNA virus dengan DNA bakteri. DNA virus yang warna merah, DNA bakteri yang warna biru. Nah, jadi bakteri itu kan dia hidupnya bereproduksi, berkembang biak, terus membelah ya. Nah, jadi pada saat virus bakteri ini membelah, DNA virus tadi kan ada di DNA bakteri. Makanya virus juga ikut membelah. Jadi virusnya santai aja, dia cuma numpang membelah pada bakteri. Nanti kalau dia udah bosan, dia tinggal pergi gitu loh. Nah, dia kalau, nih, kita baca ya, pada kasus yang jarang terjadi, profag itu dapat memisahkan diri dari kromosom bakteri untuk memasuki siklus litik. Jadi dia bisa juga melepaskan diri dan masuk siklus litik ke seperti proses yang tadi. Jadi itu ya bedanya. Bedanya kita ingat tadi kuncinya, kalau litik dia menyebabkan hancur, sedangkan lisogenik dia tidak menyebabkan hancur, hanya saja dia siklusnya lama dan bersifat laten. Nah, ini gue akan lihatkan animasi yang cukup menarik ya mengenai virus. Oke. Nah, Nanda, kita lihat yang ini. Kita lihat dari ukurannya dulu. Ini adalah virus yang tadi ya. Ini tadi virus silindris bentuknya seperti batang, kemudian ada virus yang kompleks dan ada yang bulat, ada yang polihedral. Satu lagi ada yang bulat tapi tidak dilihat di sini. Kita lihat dulu ukurannya. Nah, ini dia ukurannya Anda. Ini virus yang kita lihat tadi, sangat kecil sekali ya. Ukurannya adalah 20 sampai 300 nanometer. Nah, yang ini adalah sel bakteri. Sel bakteri ukurannya 0,1 sampai 10 mikrometer. Sedangkan ini yang paling besar, ini adalah satu sel dari eukariotik. Eukariotik itu siapa? Termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi tubuh kita terdiri atas banyak sel ya. Satu selnya itu adalah sebesar ini. Dan satu virus ini ukurannya sangat kecil sekali. Jadi sangat besar kemungkinan kalau kita dapat terkena virus, makanya kita harus menerapkan protokol kesehatan ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kita lihat nih. Nah, ini adalah tobacco mosaic virus. Ini virus yang menyerang pada tanaman tembakau tadi ya, bentuknya silindris ya. Kita lihat strukturnya. Nah, ini dia Nanda, struktur dari virus yang menyerang pada tanaman tembakau. Bentuknya silindris atau batang ya namanya. Kemudian ini adalah materi genetiknya. Materi genetiknya berbentuk helix. Helix itu dia seperti ini. Dan dia tidak ada selubung yang menyelubungi materi genetiknya. Dia hanya ada kapsid dan DNA, hanya terdiri atas itu aja. Ini adalah TMV ya, tadi tobacco mosaic virus. Nah, kita lihat yang kedua, bakteriofag. Bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, jadi ini bukan virus umum ya, ini adalah virus yang menyerang bakteri. Kita lihat strukturnya. Ini adalah tadi kita sebut dengan virus apa? Kompleks ya. Kompleks. Atau bentuknya adalah huruf T. Kompleks dia karena ada kepala, ada leher, dan ada ekor. Ekornya terdiri atas selubung ekor dan ada serabut ekor. Nah, lehernya ini fungsinya adalah untuk penghubung antara kepala dan ekornya. Dan Anda lihat bagian di bawah ini yang seperti jarum, itu fungsinya adalah untuk melekat pada sel inangnya pada saat dia melakukan replikasi. Dan ini di dalam kepalanya ini ada tadi yang namanya DNA atau RNA. Nah, ini adalah struktur dari virus bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Nah, ini kemudian virus HIV, kita lihat bentuknya.
HIV ya. Kalau orang yang terkena HIV itu ini dia bentuk virusnya. Bulat ya bentuknya. Nah, ini adalah contoh virus yang memiliki selubung. Ini namanya virus berselubung. Dimana kita lihat nih warna merah ini adalah selubung. Dia melindungi DNA atau materi genetiknya. Kalau yang tadi itu kan nggak ada selubungnya ya. Jadi kalau yang ini dia lebih kompleks, dia ada materi genetiknya. Makanya ini disebut dengan virus berselubung. Kalau dari bentuknya ini, bentuk virusnya apa? Bulat ya, bulat. Jadi bentuk virusnya bulat, terdiri atas kapsid, ada protein eksternal, ada materi genetik atau DNA dan RNA, ada membran lipid, dan ada protein permukaan. Nah, kemudian ini adalah virus influenza yang menyebabkan kita flu. Bentuknya juga bulat ya. Strukturnya kita lihat. Nah, beda kan tadi sama virus HIV. Kalau virus influenza dia tidak punya selubung atau membran genetik, jadi DNA-nya tidak dilindungi, langsung ke kapsidnya aja, langsung ada kapsid, kemudian di dalamnya ada DNA. Nah, kemudian ada yang terakhir kita lihat, nih dia, ini musuh berat kita ya, virus corona. Seperti ini ya struktur dari virus corona. Dia mirip jenisnya dengan HIV dan influenza, sama-sama bulat. Nah, dia juga nggak punya selubung nih untuk selubung materi genetiknya, dia juga nggak ada. Jadi setelah kapsid itu langsung ada materi genetiknya. Tapi materi genetiknya lumayan terstruktur juga ya, seperti ini. Kalau yang tadi kan bentuknya kita lihat acak-acakan, sedangkan si corona ini bentuk dari DNA-nya lumayan terstruktur. Dan ini adalah membran lipidnya, kemudian ini protein permukaannya, jadi tubuhnya itu terdiri atas protein, dan ini adalah materi genetiknya. Jadi virus ini bukan makhluk hidup ya Nanda. Virus ini dia hanya terlihat hidup, dia hanya menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apabila dia menempel pada makhluk hidup. Namun apabila dia tidak berada pada tubuh makhluk hidup, berada di luar, dia seperti benda mati, melayang-layang aja. Dia nggak punya sel. Ingat ya, kalau sesuatu itu tidak memiliki sel, maka dia bukan makhluk hidup. Syarat satu makhluk hidup itu dikatakan hidup adalah memiliki sel. Nah, jadi yang ini bukan sel, ini adalah sel, ini adalah sel. Jadi ini adalah makhluk hidup, yang ini bukan makhluk hidup. Oke, Nanda, sekian dulu materi kita untuk hari ini mengenai virus. Semoga Nanda paham dan mengerti. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.